Hari ini 24 November kita memperingati Santo Andreas Dunglac, imam dan kawan-kawan sebagai martir Vietnam. Para misionaris Kristen pertama membawa iman Katolik ke Vietnam pada abad ke-16. Pada abad ke-17, ke-18 dan ke-19, umat Kristiani menderita penganiayaan oleh karena iman mereka. Banyak di antara mereka yang wafat sebagai martir, terutama pada masa pemerintahan Kaisar Minh Mang. Termasuk di antara mereka 117 martir yang kita rayakan pada hari ini. Mereka dinyatakan kudus oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 19 Juni 1988. Ke-117 martir tersebut terdiri dari 96 orang Vietnam, 11 orang Spanyol, serta 10 orang Perancis. 8 orang di antara mereka adalah uskup, 50 orang adalah imam, dan 59 orang lainnya adalah umat Katolik awam. Sebagian dari antara para imam tersebut adalah imam Dominikan, sedangkan yang lainnya adalah imam projo dari Serikat Misi Paris. Santo Andreas Dunglac yang mewakili kelompok imam ini adalah seorang imam projo Vietnam. Tran Anduk lahir pada sekitar tahun 1795 di Bac Ninh, Vietnam Utara. Ia adalah putra seorang keluarga pagan yang miskin. Ketika ia berusia 12 tahun, keluarganya berpindah ke Hanoi, di mana orang tuanya mendapat pekerjaan di sana. Di sana ia bertemu seorang katekis dan mendapat makanan dan tempat tinggal darinya. Ia juga memperoleh pelajaran mengenai iman Kristen selama 3 tahun dan ia dibaptis di Vintry dengan nama baptis Andreas. Setelah mempelajari bahasa Mandarin dan bahasa Latin, Andreas diangkat menjadi katekis dan mengajarkan tentang katekismus. Andreas terpilih untuk belajar teologi. Dan pada tanggal 15 Maret 1823 ia ditabiskan sebagai imam. Sebagai pastor paroki di Kedam, ia terus-menerus berhomili. Andreas sering berpuasa dan hidup sederhana. Ia juga menjadi contoh baik bagi masyarakat dan banyak orang ingin dibaptis. Pada tahun 1835, Andreas ditangkap pada saat penganiayaan Kaisar Minh Mang yang juga mendapat julukan Kaisar Nero dari Vietnam. Tetapi ia dibebaskan setelah anggota-anggota kongregasi yang ia layani membayar kebebasannya. Untuk menghindari penganiayaan, ia mengganti namanya menjadi Andreas Lac dan pindah ke daerah lain untuk melanjutkan karyanya. Pada 10 November 1839, ia ditangkap kembali
Kali ini bersama Santo Petrus Thi, seorang imam Vietnam lainnya yang sedang ia kunjungi, sehingga ia dapat mengaku dosa. Sekali lagi Andreas dibebaskan bersama dengan Santo Petrus Thi dengan membayar uang. Kebebasan mereka ternyata hanya sementara saja. Mereka ditangkap kembali dan dibawa ke Hanoi, di mana mereka disiksa dengan kejam. Andreas Dunglac meninggal dunia pada 21 Desember 1839 di Vietnam sebagai martir setelah dipenggal kepalanya. Pada 27 Mei 1900, ia dibeatifikasi oleh Paus Leo ke-13. Dan pada 10 Juni 1988, ia dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II.